pengertian waralaba itu sendiri, aspek-aspek hukum dalam perjanjian waralaba, dan jenis-jenis pola waralaba dalam bisnis. Oke, sebelumnya saya akan berbicara tentang waralaba pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1851 ketika Isaac Engineer menentukan suatu mode yang dikenal lebih efisien untuk menjual mesin jahitnya. Nah, pada saat itu, Singer membangun jaringan distribusi hampir di seluruh daratan Amerika untuk para distributor tersebut. Walaupun tidak terlampau berhasil, Singer telah menebarkan benih-benih untuk franchising di masa yang akan datang dan dapat diterima secara universal. Nah, di Indonesia sendiri, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1, ialah waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain. Nah, sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, ialah hak khusus yang dimiliki oleh orang persorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam sistem franchise ini sendiri ada dua pihak ya, yaitu ada franchisor atau pemberi waralaba dan penerima waralaba atau bisa disebut franchisee, yang dimana masing-masing pihak terikat dalam suatu perjanjian yaitu seperti perjanjian pemerintah nomor 42 tahun 2007 yang saya sebutkan tadi, dan ada juga perjanjian nomor 42 tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 2, yang dimaksud pemberi waralaba adalah orang persorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Nah, sementara itu, dalam pasal 3 terdapat 6 syarat yang harus dimiliki suatu usaha apabila ingin diwaralawakan, yaitu memiliki ciri khas usaha. Kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Jadi, untuk waralaba sendiri ini, untuk brandingnya itu harus sudah dapat memberikan untung ya. Nah, yang ketiga sendiri ini memiliki standar atas pelayanan, barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Empat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Jadi, franchisor ini harus mengajarkan kepada franchisee atau yang pembeli brand ini. Yang kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan yang keenam, adanya hak kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan. Jadi dalam unsur unsur waralaba ada lima, adanya minimal dua pihak yaitu franchisor dan franchisee. Yang kedua, adanya penawaran paket usaha dari franchisor. Yang ketiga, adanya kerjasama pengelolaan unit usaha antara pihak franchisor dengan pihak franchisee. Dan yang keempat, mempunyai unit usaha tertentu atau outlet oleh pihak franchisee yang akan memanfaatkan paket usaha miliknya pihak franchisor. Dan yang kelima, seringkali terdapat kontrak tertulis antara pihak franchisor dan pihak franchisee. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri kontrak waralaba. Kontrak bisnis yang menyeluruh dari franchisor adalah pengembangan cara untuk menjalankan pasar atau bisnis.
Dan yang kedua, adanya proses permulaan dalam pelatihan keseluruhan aspek pengelolaan bisnis yang sesuai dengan konsep franchisor. Franchisee akan diberi pelatihan menggunakan mengenai metode bisnis yang diperlukan dalam mengelola bisnis franchisor, yaitu seperti kunjungan berkala franchisor kepada staf di lapangan, adanya hubungan antar franchisor dengan franchisee, dan adanya inovasi produk dan konsep secara terus-menerus. Dan selanjutnya adanya iklan dan promosi agar setiap orang mengenal dalam dari produk yang ditawarkan. Jadi keuntungan dari membeli franchise ini sendiri yaitu kita tidak perlu eh apa ya mengiklankan produk kita karena dari franchise itu sendiri akan akan mengiklankan produknya sendiri yang akan menguntungkan bagi franchisee-franchisee-nya. Seperti itu. Dan adanya nasihat dari para manajemen dan akuntansi dalam bidang keuangan. Ya, saya akan membahas keuntungan dan kerugian franchise dan franchisor. Dan keuntungan bagi franchisor atau yang pemilik brand, yaitu produk atau jasanya terdistribusi secara luas tanpa memerlukan biaya promosi dan biaya investasi cabang baru. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, produk atau jasa yang dikonsumsi dengan mutu yang sama. Jadi, untuk franchise itu sendiri harus berseragaman ya. Untuk produknya, kualitas mutu produknya harus bersamaan. Tidak bisa dari franchise itu sendiri mengubah peraturan-peraturan yang dibuat dari franchisor. Yaitu adanya keuntungan dari royalti atau penjualan franchise ini sendiri. Jadi keuntungan dari franchisor itu ketika di mana franchisee membayar royalti tahunan atau sesuai kontrak, yaitu bisnisnya bisa berkembang dengan cepat di banyak lokasi secara bersamaan. Contohnya seperti McD, KFC, Burger King, itu contoh-contoh franchise. Dan adapun keuntungan bagi franchise itu sendiri, yaitulah apabila kalau dia sudah membeli franchise, yaitu dia tidak perlu memikirkan popularitas produknya. Karena secara untung produk dari franchise yang dibelinya itu sudah dikenal konsumen dan menghemat biaya promosi. Dan yang kedua adanya fasilitas-fasilitas manajemen tertentu sesuai dengan training yang dilakukan oleh franchisor. Nah, jadi keuntungan bagi franchise ini ialah mendapatkan image yang sama terhadap pihak franchisor. Seperti contohnya seperti kasus boykot McD ya. Nah, itu perusahaan induknya diindikasi menyuplai dana ke Israel. Nah, makanya di Indonesia sendiri franchise-franchise-nya itu berdampak. Jadi itu bagi mungkin keuntungan bagi franchise-nya bisa dibilang keuntungan atau kerugian juga sih kalau mendapatkan image buruk bagi perusahaan induknya. Nah, adapun kerugian bagi franchise itu sendiri yaitu biaya startup cost yang tinggi karena selain kebutuhan investasi awal, franchise harus membayar pembelian franchise yang biasanya cukup mahal. Jadi kita bisa asumsikan contoh Indomaret itu kalau nggak salah untuk biaya lisensinya itu sekitar 600 juta ya, kalau nggak salah. Kalau untuk McD sendiri mungkin berapa ya? Saya kurang tahu kalau McD sendiri. Dan adapun yang ketiga, kerugian bagi franchise biasanya terikat pada pembelian bahan. Nah, makanya yang tadi saya bilang
Kalau McD itu atau franchise itu sendiri harus berseragam ya, dari bahan, nama brand, teknik marketing, nah, sama produksinya itu harus terkait, harus sama. Franchise harus jeli. Ini yang keempat, franchise harus jeli dan tidak terjebak pada isi perjanjian dengan franchisor. Karena bagaimanapun biasanya perjanjian akan berpihak kepada prinsipal, yaitu dengan 60 untuk franchisor dan 40 untuk franchisee. Nah, tapi di Indonesia sekarang itu banyak ya untuk nama-nama brand untuk franchise itu sudah 50-50. Kalau untuk 60-40 mungkin itu kerugian bagi franchisee ya, yang akan menguntungkan bagi franchisor sendiri, yang dimana dana dari franchisee akan mengalir terus ke franchisor sebagai royalti. Nah, saya akan masuk di perkembangan waralaba di Indonesia. Nah, pada awalnya model bisnis waralaba ini tidak baru di Indonesia ya. Nah, sistem bisnis waralaba di Indonesia sendiri mulai dikenal pada tahun 1950-an. Ya, di era tahun segitu, kendaraan bermotor awal mulanya. Nah, masuk dengan sistem lisensi. Nah, perkembangan bisnis di ini berlanjut pada tahun 1970-an, yang dimana ada sistem pembelian lisensi plus. Nah, di sini lisensi berkembang tidak hanya menyalurkan produk, melainkan juga hak untuk memproduksi produk. Selanjutnya, perkembangan dengan pesat dengan regulasi yang lebih teratur, waralaba mulai dibedakan dengan lisensi. Nah, salah satu persyaratan yang harus dimiliki adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun dari franchise itu sendiri. Contohnya di Amerika dan Jepang memiliki kepastian hukum soal bisnis waralaba. Maka tidak heran jika negara itu franchise-nya sangat berkembang dengan baik. Nah, demikian juga di Indonesia ya. Indonesia pun merilis dasar hukum atas format franchise pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Nah, tapi di sini dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Jadi peraturan pada tahun 97 itu diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba ya. Oke, kita lanjut. Saya akan membandingkan ya. Mungkin mic-nya bisa nyala untuk teman-teman. Di sini saya akan saya akan memberikan perbandingan ya. Halo, tes teman-teman. Tes. O- Ya, Ya, Mas. tes. Oke, oke. Di sini jika Anda misalkan mempunyai 10 juta, Anda akan membuka brand sendiri atau membeli franchise? Franchise. Franchise. Oke. Oke, franchise ya. Misalkan 10 juta. 10 juta untuk franchise dan 7 juta masih kembali 3 juta untuk brand sendiri. Masih lebih pilih mana? Franchise. Franchise sih. Franchise. Mantap. Iya. Ta- Tapi ya seperti yang saya tadi bilang ya, dari keuntungannya untuk membeli franchise itu sendiri, brandnya lebih dikenal. Nah, untuk kekurangan dari kita membangun brand sendiri itu, kita harus membranding produk kita terlebih dahulu. Oh, mulai dari nol. Ya, mulai dari nol lagi. Dan untuk
bahan-bahannya kita mungkin kalau untuk brand sendiri masih coba-coba ya. Kalau dari franchise langsung dari franchisornya memberikan bahan yang sama dari franchisor itu tersendiri. Oke, kita mungkin mungkin seperti itu Pak untuk materi yang saya bawa malam ini. Ya, baik. Sudah selesai, Abdi? Ya Pak. Ya, baik. Adik sekalian, kita sama-sama sudah mendengarkan pengantar diskusi yang tadi sudah disampaikan secara lengkap ya oleh Abdi ya. Untuk itu barangkali mari kita berikan tepuk tangan untuk Abdi atas presentasi ini ya. Ya, terima kasih banyak. Ya Saya Pak. kira penjelasannya sangat lengkap ya. Tadi diawali dengan sejarah franchise yang berawal dari Amerika ya di tahun abad ke-19, tahun 1851 ya. Dan di Indonesia sendiri tahun 1950-an juga ya, kira-kira 100 tahun. Kemudian di Indonesia juga sudah masuk dengan diawali dari pada produk bermotor ya. Nah, untuk kondisi sekarang ini saya kira kita semua sudah memahami bahwa franchise itu adalah sebuah bentuk kerjasama bisnis, ya, satu bentuk kerjasama bisnis di mana di dalam kerjasama itu ada sebuah usaha yang dimiliki oleh seseorang yang kita kenal dengan istilah franchisor, ya, di Franchisor. mana usaha itu bisa kemudian dikembangkan oleh pihak lain dengan memakai merek yang sama, memakai sistem yang sama, memakai brand yang sama, yang kita kenal sebagai franchisor, franchisee, ya. Jadi ada orang yang memiliki namanya franchisor, yang menyewa atau membeli itu namanya franchisee. Bisnisnya namanya franchise, ya. Franchise ini bisa masuk di hampir semua badan usaha, semua bentuk-bentuk usaha ya, baik itu produksi, perdagangan, dan juga jasa. Ya, semua bisa dimasuki dengan cara atau pola franchise ini. Dan kalau sehari-hari kita bisa melihat bahwa di dalam franchise ini paling banyak di bidang kuliner, saya kira ya. Baik Ya, itu benar Pak. skopnya di tingkat internasional, ya seperti yang berasal dari negara lain masuk ke Indonesia, seperti McD, KFC, dan berbagai merek-merek lain ya. Juga banyak di dunia usaha retail ya, seperti Carrefour, ya itu semua adalah franchise yang berasal dari eh, luar negeri ya. Sementara dari nasional itu ada juga di bidang jasa, misalnya seperti Tiki, ya Tiki JNE, dan berbagai bahkan masuk di dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan itu banyak juga yang franchise, seperti LP3I, ya yang saya tahu saya banyak juga bimbingan-bimbingan belajar yang biasanya di franchise-kan. Ya, kemudian di tingkat lokal juga banyak produk-produk yang berasal dari tingkat lokal. Ya, tentu tadi Abdi juga sudah menjelaskan mengenai apa keuntungan dan kerugiannya. Ya, kalau kita mengelola franchise, tentu tidak perlu lagi membangun brand baru karena produk itu sudah dikenal. Ya, tadi syarat-syaratnya ada 6 ya, Iya memiliki Pak. ciri khas, kemudian sudah terbukti memberikan keuntungan, ada standar pelayanan, ada mudah untuk diajarkan, kemudian ada dukungan yang berkesinambungan, dan adanya hak atas kekayaan intelektual, ya haki. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang difranchiskan tanpa ada hak ciptanya. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu, bisnis itu tidak didaftarkan hak ciptanya atau hak mereknya, maka itu mudah ditiru oleh orang lain. Ya, tetapi kalau ada hak cipta, maka setiap orang yang mau menirunya pasti terkena sanksi, dan oleh karena itu orang harus bisa menirunya, tapi
dengan jalan menjadi franchisee-nya atau menjadi penyewa dari produk itu. Ya, utamanya dari retail itu banyak sekali, ada Indomaret, ya, ada Alfamart, Alfamidi, dan kawan-kawan. Itu semua termasuk franchise di bidang retail. Nah, saya untuk sesi diskusi, saya hanya melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Abdi tadi. Sekiranya adik-adik sekalian memiliki modal, katakanlah 10 juta, kita diperhadapkan pada pilihan mau melakukan bisnis, contohnya misalnya kuliner, ya. Pilihannya adalah ada dua. Apakah saudara akan menjalankan bisnis dengan pola franchise? Tentu dengan berbagai pertimbangan. Mungkin karena Anda melihat sisi positifnya, tetapi Iya, jangan juga dilupakan sisi negatifnya. ya, ya ada Pak. Ada sisi negatifnya Pak. Juga misalnya kalau orang franchise, ya franchise itu tidak bisa bebas mengembangkan sesuai dengan Ya, kreativitasnya karena dia harus menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh franchisor. Ya, tidak bisa Royalty. play tempat yang berbeda, tidak bisa apa namanya, keluar daripada kontrak. Kemudian ada kewajiban-kewajiban, ada yang harus dibayar di muka, namanya fee, ya, fee Pi, awal. ya, Kemudian ada Pi nama Pak. royalti. Setiap terjadi penjualan harus ada bagian yang diperoleh oleh franchisor, ya, dan tentu berbagai kekurangan-kekurangan yang lain, ya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan nanti. Ya, inilah yang menjadi perbedaan. Ada yang mungkin lebih banyak melihat sisi positifnya, ada juga yang justru melihat waspada pada sisi negatifnya, sehingga dia akan memilih untuk melakukan usaha tanpa franchise atau melakukan modal sendiri. Ya, enggak apa-apa, mungkin kesempatan buat adik-adik sekalian menyampaikan pendapatnya, tetapi teori yang disampaikan oleh Muhammad Abdi tadi itu harus kita jadikan rujukan atau referensi nanti di dalam menyampaikan pendapat kita. Oke, jadi pertanyaannya itu tadi, ya. Menurut Anda, ya, kalau Anda memiliki modal 10 juta, diperhadapkan pada pilihan apakah akan mengelola usaha yang berbentuk franchise, ya, langsung menjalankan, atau Anda memilih untuk membuka usaha sendiri dengan berbagai resikonya juga. Oke, silakan, ada yang raise hand? Saya Pak. Ya, siapa? Hairul. Ya, Iya silakan. Pak. Maaf tadi. Ini Pak waktu di absen. Mic-nya bermasalah Pak. Jadi Ya, saya harus oke. nggak bisa aktif tadi Pak soalnya. Ya, silakan sampaikan pendapatnya, Hairul. Kalau saya pribadi sih Pak di modal yang disebutkan tadi nominalnya itu 10 juta, mungkin langkah baiknya kalau saya pribadi gunakan untuk modal usaha dulu Pak. Untuk tanpa harus bergabung dengan franchise karena sesuai yang dijelaskan juga beberapa poin-poin dari franchise itu tersebut, mulai dari pendaftarannya juga mungkin memakai biaya, lalu pengelolaan mungkin di modal 10 juta. Kalau kita mau lihat di era sekarang, di era digital, apalagi di masa-masa yang sekarang, bahwa eh, pajak saja mulai naik. Nah, apalagi bahan-bahan yang mungkin kalau kita mau berwirausaha, mungkin bahan-bahan juga ikut naik. Jadi mungkin di awal kalau saya pribadi sih Pak, di awalnya mungkin modal saya gunakan untuk usaha sendiri dulu. Sehingga mungkin saya bisa memperhitungkan perkembangannya beberapa tahun atau beberapa bulan dan beberapa tahun yang akan mendatang. Ketika menurut saya sudah sesuai, karena di sisi positif dari franchise ini tersebut, menurut saya lumayan bagus Pak untuk keamanan dari bagaimananya kita memulai suatu usaha. Karena misalnya kita mendaftarkan. Nah, tapi sebenarnya ada juga sisi pertanyaan yang saya kurang mengerti masalah franchise ini. Apakah ketika kita sudah mulai mendaftar itu di awal ada masanya, sampai kapan masa berlaku itu, dan apakah ketika kita mengulang harus melakukan pembayaran lagi? Saya tidak kurang mengerti di situ Pak, karena tidak terlalu, tidak tahu Abdi menjelaskan tadi atau tidak.
tapi saya tidak menanggapi dari tadi karena juga saya sementara perbaiki maintenance Pak. Jadi menurut saya di modal 10 juta itu Pak, saya akan mengelola dengan usaha sendiri dulu untuk meningkatkan beberapa bulan sampai beberapa tahun ke depan. Setelah itu baru saya mungkin mencoba melakukan franchise tersebut. Ya, Pak, mungkin termasuk resikonya Erul membangun brand baru ya. Artinya memperkenalkan dulu bisnisnya, ya, eh, ya Pak. begitu ya, siap untuk jalani seperti itu ya. Iya, kalau itu apalagi kan modalnya kan minim Pak, di modal 10 nominal 10 juta kan yang disebutkan tadi Pak. Ya, ya. Dan di era yang sekarang kalau 10 juta mau modal usaha menurut saya berat. Tapi ya namanya kita mulai dari nol, insya Allah ada bisa lah. Baik. Oke, tadi ada pertanyaannya terkait dengan jangka waktu. Setiap perjanjian franchise itu pasti ada jangka waktunya. Ya, pasti ada jangka waktunya ya. Ada yang 1 tahun, mungkin franchise yang modalnya kecil, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun ya. Kalau retail itu setahu saya 10 tahun minimal itu. Dan kalau sudah sampai kontraknya, maka menjadi pilihan apakah mau melanjutkan atau tidak. Tentu kalau fee pertama sekali itu tidak dibayarkan lagi kalau kelanjutannya. Ya, tinggal royalti dan kewajiban-kewajiban lain itu yang dilanjutkan. Ya, tetapi untuk fee pertama kali itu hanya ketika pertama, untuk kelanjutannya itu tidak perlu lagi dibayar ya. Oke, saya kira sudah terjawab itu Herul. Silakan yang lain mau menanggapi pendapatnya Herul. Ini Herul agak berbeda dengan tadi ya. Di awal waktu Abdi yang menanyakan semuanya mau franchise ya. Tapi Herul ternyata dalam sesi diskusi memulai dengan justru bukan franchise yang dia pilih. Ya, silakan yang tadi memilih franchise mungkin bisa menanggapi. Tapi Pak, saya Pak. Oh, Ya, siapa? Hasan dulu baru Ambotang ya. Silakan Hasan. Ya Pak, kan ini kayak baru tadi jawabannya itu Herul, dia kan baru mau buka bisnis baru begitu Ya, kan, Iya, belum lagi pengenalan produk baru lagi, ya, toh pasti butuh lagi proses yang singkat. Kita pikir milah jangka panjang toh. Kalau menurutku saya mending maki dulu kayak gabung di ini apa? yang sudah terkenal merek Pak. iya, iya. Iya, iya. Iya, karena keuntungannya itu karena kan dia sudah punya merek terkenal begitu. Toh, jadi otomatis juga keuntungan tuh sudah tersusun kalau manajemen keuangan tuh tersusun sama sempurna begitu. Sama sudah maki juga didukung pasti toh, didukung sama yang operasional begitu. Kalau saya karena Iya. Betul, kalau betul. awal kan nggak mungkin begitu kayak langsung sukses begitu, harus dipikir kayak plus minusnya ini begitu. Mungkin itu jadi. Baik, bagus ya pertimbangan ya dengan mencoba meyakinkan Hairul ini lebih katanya franchise saja dulu lah supaya bisa ya. Oke, silakan anggota mau tambahkan. Sebentar. Kalau menurut saya dengan modal 10 juta itu justru harusnya franchise dulu karena tidak semudah itu mengenalkan brand. Franchise itu pun awal brandnya itu tidak langsung terkenal 1 tahun 2 tahun, biasanya 5 tahun. Kalau modal 10 juta modal sendiri bisa saja 2 tahun tutup gitu. Justru kalau franchise ambil pengalamannya dulu, jaringannya dulu, bagaimana setelah mungkin 2 tahun atau 5 tahun sudah tahu skillnya, sudah tahu cara menjualnya, sudah tahu begini pengelolaannya, mungkinlah bisa kalau ada modal kembali bisa membangun brand sendiri. Mungkin itu kalau menurut saya. Ya, Bisa saya tanggapi, Pak? saya pertanyakan dulu, kira-kira ada jaminan nggak bahwa semua yang menjadi franchise itu sedikit lebih aman ketimbang dengan yang sendiri? Bisa saya kalau menurut saya justru lebih ada jaminannya sedikit di franchise karena sudah punya nama. Kalau bangun brand dari awal itu kemungkinan lebih besarnya gagal itu banyak. Oh, begitu ya.
bisa Iya, saya tanggapi Pak Bisa. dari Silakan. oh ya ya ya. Badan Botang sendiri. Sebentar Oh Abdi iya juga iya. berikan kesempatan ya Abdi ya. Silakan Herul. Oh, iya ya Pak ya Pak. Gini, untuk saudara saya Botang, kalau dari yang dijelaskan saudara kita tadi mengenai franchise, kan ada beberapa juga pertimbangan risiko yang harus kita perhatikan. Nah, di franchise tersebut yang tadi saya sharing mengenai resiko dan kerugian itu di franchise itu tidak ditanggung dengan franchise. Jadi resiko kerugian ditanggung pengelola usaha sendiri. Nah, betul Jadi di betul betul. modal 10 juta, kalau kamu gabung di Modal usaha franchise, juga sih. mungkin peganganmu cuma brand doang. Nah, ini tantangan seorang pengusaha di awal adalah bagaimana dia mulai dari nol. Bagaimana dia memperkenalkan brandnya sendiri, bagaimana dia menstruktur keuangannya sendiri, mengatur. Nah, ketika franchise ini, nah saya jelaskan ya. Pertama, franchise tidak bisa menanggung kerugian pengelolaan dalam usahanya kita. Terus tidak bisa membebankan kerugian. Nah, dan bisnis franchise tidak menjamin keuntungan bagi pembeli listening. Itu. Nah, menurut kalau kita mau bergabung di franchise tersebut, menurut saya di modal 10 juta itu minim, saudara. Ya, Nah, betul betul betul. kita punya modal yang besar, menurut saya. Nah, kalau kita memiliki jiwa suatu wirausaha atau mau jadi pengusaha ya, jangan kita langsung bergantung pada orang. Menurut saya, kenapa Berdiri kau tidak sendiri. memulai dengan percaya diri sendiri? Dan Ya, resiko betul. di setiap usaha pasti ada. Dan Betul, resiko betul. di setiap usaha pasti ada. Kalau kamu takut mengalami namanya resiko, jangan mencoba. Jangan berlayar kalau takut dengan ombak. Begitu ya. Jangan Mantap. berusaha kalau Mantap, kau mantap, takut mantap. dengan namanya kegagalan. Kelas, kelas. Mantap, mantap, Intinya mantap. pesan saya dengan moto saya sendiri bahwa 1000 kegagalan tidak akan menjadi penghalang untuk bangkit. Sekian mungkin. Mantap. Motivasi. Mantap. Kata-kata hari ini. Mantap, mantap, Oh, mantap. kopinya. Baik, saya lihat ada resen Reski Wahyuli. Silakan Reski Wahyuli dulu. Reski Wahyuli silakan. Reski Wahyuli. Kenapa angkat tangan? Lira Wahyu. Lira Wahyu nih Pak. Lira Wahyu. kayaknya itu Bukan, Leo. Reski Wahyuli yang raise hand. Ini Lira Wahyu. Apakah angkat tangan menyerah atau angkat tangan mau bicara? Oke, silakan sambil menunggu Reski, kita berikan kesempatan ke Abdi. Mungkin ada tanggapan Abdi. Kalau saya sendiri Pak dengan modal 10 juta, saya satu tanggapan sama saudara Herul. Satu tanggapan ya. Karena kalau modal 10 juta sangat berisiko kalau untuk beli franchise ya Pak. Karena yang saya baca-baca yang lewat-lewat di FYP TikTok itu banyak brand-brand yang hanya menjual franchise saja, bukan produk, Pak. Jadi apabila sudah dibeli franchise-nya, dia itu sudah lepas tangan. Apabila si franchisee-nya bertanya, kok penjualan makin menurun? Nah, franchisor menjawab, enggak kok, di tempat kami lancar-lancar aja. Nah, biasanya kebanyakan begitu, Pak. Nah, jadi untuk modal 10 juta saya memilih membangun brand sendiri, promosi sendiri, begitu Pak. Dengan segala Segala pertimbangan. resiko. Ya, Iya, Pak. Segala resiko, iya. Oke, baik ya. Argumentasinya yang saya butuhkan itu argumentasinya, ya. Bukan kebenaran daripada pendapat itu, ya. Argumentasinya dibutuhkan. Oke, yang pro kepada franchise mungkin ada semacam tanggapan yang bisa disampaikan untuk memperkuat argumentasi Anda, silakan. Lira, mau franchise atau? Kalau misalnya modalnya 10M, saya berani Pak, franchise. Kalau Kalau juta, kayak masalah modal toh justru lebih yang terancam gagal itu Tidak nanya, Pak. yang bikin usaha sendiri. Karena tidak mudah membangun brand. Saya dari manajemen justru dari itu saya
mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan. Saya tidak mau kayak Heru bilang tantangan. Saya tidak butuh tantangan, saya butuh mana yang lebih menguntungkan untuk saya. Iya, 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 iya. Franchise kan sudah punya nama. Jadi saya tinggal menjalankan bagaimana kreativitasnya saya untuk menjalankan. Tadi bilang Abdi ada yang tidak laku, itu masalah karena dia tidak bagus dalam promosi. Padahal sudah punya nama. Justru akan lebih sulit kalau dia belum punya brand atau membangun brand sendiri. Justru akan lebih sulit untuk memperkenalkan. Ya, Kalau ya. waralaba kan ada Tonji yang kayak makanan-makanan yang dibuat 10 juta begitu ya. Kayak Ya. Korean food ada dibuat 10 juta. Artinya kalau modal 10 juta ya tentu waralaba kecil juga. Katakanlah misalnya ST atau apa begitu yang tidak membutuhkan tempat khusus ya. Karena kalau butuh tempat khusus Ya ya ada di biasanya lebih mahal ya. waralaba Makassar kayaknya. Dia kayak pisang nugget itu cuman dibuat 10 juta. Ya Makassar orang punya juga kayaknya. Oh iya, iya, iya. Dan banyak cabangnya di Makassar. Berarti Botak. franchise lokal ya. Iya Pak. Ya, mungkin contohnya seperti itulah. Nah, sekarang ketika diperhadapkan pada itu kan tentu ada pertimbangan masing-masing. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Oke, Betul, Pak. berikut siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Lira Wayuni, ada pendapat? Kalau saya setuju dengan Khairul dan Abdi, saya Ya. lebih memilih Silakan. brand baru karena menurut saya apapun resiko dari brand saya sendiri, saya bisa tanggung sendiri dan saya bisa lebih banyak mengambil pelajaran di dalamnya kayak mempromosikan brand baru. Kalau saya langsung ke franchise-nya begitu, mungkin menurut saya resikonya terlalu bagaimana ya, dengan modal 10 juta terlalu besar resikonya. Mungkin ya cocok dengan apa yang dikatakan dengan saudara Ambotang, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mempromosikan, orang sisa langsung beli karena sudah tahu hasil produk yang kita tawarkan. Cuman menurut saya dengan modal 10 juta kita mulai dari nol saja dulu, karena kita bisa belajar sekaligus mengembangkan usaha kita. Apalagi tadi sisi negatif dari franchise itu sendiri kan kita dibatasi dalam pengembangan usaha. Kalau kita mulai dari brand kita sendiri, kita bisa lebih meluncur ya Pak, lebih tinggi kesempatan kita dari belajar dari nol, mempromosikannya, kemudian memasarkannya, sampai nanti kita bisa menguasai produk kita sendiri Pak. Itu dari saya. Jadi saya timnya Herul sama Abdi. Oke, baik. Wah, semakin menarik ini ya. Artinya pihak Ada tim-timnya. yang berpendapat bahwa lebih baik mengelola sendiri modalnya tanpa franchise, ya sepertinya ini semakin banyak ini pelurunya ini, alasan-alasan yang bisa mendasari pendapat itu. Ya, tapi jangan menyerah ya, yang pro kepada franchise tentu Anda memiliki argumentasi yang kuat untuk meyakinkan bahwa dengan memilih franchise itu jauh lebih bagus dibanding tanpa franchise. Silakan, ada yang mau menambahkan argumentasinya? Silakan. Yuk, yang pro franchise ya. Mau didengar. Rizky Wahyuli. Aku Karena tangan kan terus. faktor pengalaman juga dari lingkungan sekitar sih saya lihat Pak. Banyak memang pengusaha yang sukses itu berawal dari dasar dia sebagai bosnya, dia juga karyawannya, dia sendiri yang kelola. Ya. Tidak semudah itu memperkenalkan brand. Begini saudara. Itu Ini namanya yang mudah berhasilnya, yang tidak berhasilnya bagaimana? Sesungguhnya beserta kesulitan Ada kemudahan. tidak itu. Mana yang menurut kalau saya tuh peluangnya lebih besar untuk berhasil. Botang dulu, silakan lanjutnya. ya Kalau franchise kan lu tinggal jalankan saja ya. Bagaimana kreativitas Anda. Kalau masih Ya, cuman tidak bisa kita lupakan bahwa kalau franchise itu justru ruang berkreasi itu kurang ya, karena apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan
SOP Dari franchisor. tadi. Ya, tadi Abdi sudah mengatakan bahwa Maksud saya Pak, silakan. setelah kayak berakhir nih kontrak franchise-nya, kan ada kontrak, konsepnya bagaimana, baru kita bikin brand sendiri. Karena banyak juga brand yang besar itu berasal dari awalnya cuma franchise dan membangun sendiri. Jadi memang ada dua pilihan ini kelihatannya. Membangun Mencari ilmunya. dulu baru mandiri, atau mau mandiri dulu baru franchise. Nah, ini dia. Ya, Iya, iya. Masih bisa tanggapan Pak? Saya mau menanggapi Pak. silakan. Iya. Namanya siapa? Nama Swanto Pak. Oke, silakan Swasto. Di sini saya tidak berdiri di antara princess atau tidak princess. Saya di tengah-tengah Pak. Ya, boleh. Silakan. Nah, tanggapan baru lagi nih. Kalau kita melihat di situasi sekitar ya, contoh kita ambil contoh Kalla Group Pak. Ya. Dia memakai brand Toyota. Ketika dia pakai brand Toyota, maka perusahaannya maju. Ya. Tapi dia tidak berhenti di situ Pak. Dia mengembangkan juga usaha lain tanpa brand Toyota lagi. Ya. Jadi menurut saya bisa saja princess kita dulu itu sebagai batu loncatan untuk membuat usaha baru. Berarti Swanto lebih kepada franchise dulu baru bikin usaha sendiri, gitu ya? Kalau saya gitu ya Pak. Tapi kalau kita berkaca dari salah satu perusahaan besar di Makassar, kala itu pertama kan dia dari bisnis transportasi Pak, bukan Toyota dulu. Berarti dia bisa sukses bukan juga dari princess dulu. Nah, itu. Jadi menurut saya bisa saja Pak, bisa sukses dari franchise dulu atau tanpa franchise dulu. Tergantung rezeki. Tengah-tengahnya. Tergantung rezeki berarti. Ya, itu tergantung rezeki masing-masing lagi. Ya, Intinya harus menerima risiko. ya pada prinsipnya bahwa semuanya punya resiko ya. Bagi yang di franchise juga tidak ada jaminan bahwa akan sukses Iya, Pak. ya. Apalagi tadi kalau dikatakan kalau terjadi resiko terhadap franchisee, maka franchisor tidak mau tahu. Ya. Nah, betul. Kalau Anda rugi ya rugi, mungkin rugi di Anda, tapi saya tidak, begitu kan? Tidak. Tetapi begitu pula bagi yang berbisnis sendiri, tidak ada juga jaminan bahwa Anda akan sukses karena harus Anda bersusah payah untuk membangun brand-brand baru lagi, ya. Oke. Jadi kelihatannya begini, bisnis franchise itu pilihan-pilihan yang ada, apakah kita memulai bisnis baru atau memulai bisnis dengan franchise, itu juga sangat ditentukan oleh karakter orangnya. Ya, karakter orangnya itu karena ada orang memang suka tantangan. Ya, ada orang yang suka berspekulasi, ada orang yang suka menjalani sendiri dari nol, mendapatkan suka dukanya, apakah dia rugi atau untung itu yang penting dia sudah nikmati perjalanannya. Tapi ada juga orang yang rasional. Orang rasional itu cenderung mencari bagaimana caranya mudah mendapatkan keuntungan, ya tanpa perlu memikirkan prosesnya. Ya, ada butuh untuk menikmati suka dukanya. Tetapi yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana untung, itu saja. Ya, jadi itu sangat dipengaruhi oleh karakter, kebiasaan dan pikir kita ya. Oke, adik sekalian, seperti yang di awal saya katakan bahwa saya tidak akan menentukan yang mana pilihan yang terbaik ya. Semua pilihan itu semua punya dasar argumentasi. Ya, tapi ada nasihat tadi yang bagus ya di kelas sebelah ya, mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa apapun pilihan kita ya, kita mau franchise atau non franchise, lakukan 3 hal dulu untuk sebelum kita memilih. Pertama itu adalah lakukan riset, lakukan penelitian yang mendalam. Ya, jangan hanya karena punya uang menggebu-gebu langsung saja memilih. Saya mau franchise
atau Anda mau memilih tidak franchise. Ya, jadi yang lebih bagus adalah lakukan penelitian, lakukan riset. Ya, tentu riset kecil-kecilan. Ya, termasuk tadi itu adalah kira-kira bagaimana potensi pasar daripada jenis bisnis yang akan kita kelola. Ya kan berpengaruh juga itu kan. Karena ada produk yang memang disukai masyarakat, ada produk yang produk baru. Contoh misalnya kebab Turki, ya, eh, itu adalah produk baru, tetapi produk itu tidak familiar di lidah orang sini misalnya kan. Ya, tentu bagi orang yang berminat menarik itu. Tetapi bagi masyarakat yang mau membeli ternyata mereka tidak berminat. Sehingga antara produk kebab misalnya dengan ST atau mungkin ada produk-produk yang sudah dekat dengan masyarakat lidah-lidah masyarakat itu mungkin akan lebih laku dibanding yang lain. Jadi intinya lakukan riset. Yang kedua, lakukan perbandingan. Ya, bikin perbandingan. Ya, jadi dari beberapa jenis-jenis bisnis itu coba bandingkan. Kira-kira berapa banyak yang maju dan berapa banyak yang tidak berkembang. Ya, berapa banyak yang tidak berkembang. Dan yang ketiga adalah minta pendapat ahli. Ya, jadi jangan lupa untuk melakukan konsultasi dengan orang yang paham tentang bisnis. Ya, ulangi ada 3 pertimbangan yang harus dilaksanakan sebelum kita memilih apakah mau franchise atau tidak franchise. Yang pertama adalah lakukan riset, penelitian. Yang kedua adalah lakukan perbandingan. Yang ketiga adalah konsultasi kepada ahli. Nah, kalau ketiganya ini sudah kita laksanakan, maka pilihan kita itu akan lebih bagus. Tidak hanya dilandasi oleh emosi dan maksudnya perasaan, tetapi dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Oke, adik-adik sekalian, saya kira itu diskusi kita. Mohon maaf waktu kita terbatas ya untuk kali ini. Nanti pertemuan berikut kita bisa lebih lama lagi ya. Oke, kepada pemateri Muhammad Abdi, mungkin masih ada yang mau disampaikan sebagai closing statement atau ada komentar akhir? Silakan. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha seperti Bapak yang tadi katakan, kalau modal 10 juta itu harusnya kita riset terlebih dahulu ya Pak. Ya, Kita riset terlebih dahulu. Kita bandingkan apabila kita membuka usaha sendiri dengan membeli franchise, ya, lebih untung mana kita harus riset dulu, begitu. ya, Tapi kalau untuk franchise sendiri, kalau untuk 10 juta, mungkin ada ya beberapa franchise yang mungkin sudah terkenal dengan modal bisa dikatakan di bawah 10 juta. ya. Mungkin itu kuliner yang lokal. Ya, kalau nasional itu biasanya lebih mahal ya, mungkin sampai 30 sampai 50 jutaan. Iya Pak. Misalkan saya kasih contoh kayak retail ya Pak, Indomaret contohnya. Yang saya tahu itu kalau nggak salah 600 juta ya Pak. Belum di luar biaya sewa gedung, begitu. Yang saya baca modal awalnya itu sama sewa gedung itu 1,5 M Pak, kalau nggak salah. Ya. Dan itu Ya, kontraknya 10 tahun ya. iya Pak, 10 tahun. Per 5 tahun kayaknya Pak, kalau Indomaret sama Alfamart. Itu gedungnya itu kayaknya. Sewa Sewa gedungnya itu. gedung. Sewa Sewa gedungnya 5 gedungnya. Kalau tahun ya. franchise-nya, Eh, ya, misalkan 1,5 M kita beli franchise Indomaret lah. Nah, kita tinggal misalkan kita sudah beli itu dari karyawannya sudah disediakan sama Indomaretnya sendiri. Jadi kita tinggal apa ya namanya? Tinggal diam aja gitu. Jadi opsinya adalah itu. pertimbangannya. Jadi kayak sesuai dengan gaji karyawan, kita nggak perlu sebagai franchisee mengurus itu. Itu semua tersedia dari franchisor. Begitu. Yang saya tahu ya sih Pak. Jadi kita Kalau salah salah mohon dikoreksi Pak.
tinggal duduk manis ya. Ya, bisa dikatakan tinggal duduk manis, Pak. Ya, baik. Gitu. Cuman begitu juga kalau terjadi resiko, ya franchisor mungkin tidak Nah, bisa menjamin ya, bahwa saya akan menggantikan kerugian Anda ya. Ya, Betul, jadi Pak. betul, kan Pak. hitung-hitungannya harus tepat ya, apalagi kalau jumlah biaya modal besar, sementara penghasilan juga belum tentu bisa ketutup ya. Dan Iya, Pak. kita lihat Paling retail juga tidak semua berkembang ya. Ada ya, Pak. informasi terakhir ini untuk Alfamart kalau tidak salah itu sudah ada 200-an unit yang tutup dalam tahun ini. Betul, Pak. Itu Ya, berarti banyak, bahwa Pak. tidak semua franchise itu memberikan keuntungan ya. Meskipun namanya waralaba, wara itu bertambah, laba itu untung, artinya bertambah untung, tetapi di dalam pelaksanaannya itu masih sangat ditentukan oleh ketepatan pilihan tempat dan lain sebagainya. Oke, dari sekalian mungkin waktu kita terbatas, mohon maaf ya, tidak bisa kita lanjutkan untuk membahas tentang waralaba. Ya, sekali lagi kepada Muhammad Abdi, mari kita berikan tepuk tangan buat Muhammad Abdi. Ya, oke, dan saya berterima kasih kepada adik sekalian yang sudah menyempatkan untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan pengayaan buat teman-temannya untuk mendapatkan argumentasi dan pertimbangan. Oke, untuk selanjutnya saya ada tawaran ya, karena kebetulan adik-adik kan tidak punya kuliah lagi setelah ini kan. Ya, kita kan kebetulan dapat informasi bahwa ada kuliah tambahan. Nah, saya tawarkan bisa enggak sekalian ikut di kelas saya yang kedua, diskusi, tetapi yang dibahas itu adalah e-commerce. E-commerce. Ya, jadi sekarang ini sudah bersama dengan kita ya teman-teman dari kelas MA 1 ya. Sudah ada bersama kita di sini bergabung. Oh ya, Kak, Pak. Saya minta kepada adik-adik MA 2 kalau memang masih bisa silakan lanjut di sini. Berarti dianggap malam ini langsung 2 kali pertemuan. Ya. Lanjut. Iya, Pak. Terkalah, Min. Ya. Oh ya, Pak, ya, Pak. Pemateri diskusinya, kalau pemateri diskusinya belum siap, mungkin bisa kita berikan kesempatan saja kepada pemateri MA 1 ya, Mita ya. Tetapi kalau pemateri e-commerce-nya siap, Musmita Sari. Musmita Sari. Tidak siap, tidak apa-apa, biarlah Mita Juniati saja yang menyampaikan pengantar diskusi. Nanti kita yang lain itu ikut menjadi penanggap saja ya. Oke, saya kira demikian untuk kuliah kita yang pertama. Saya anggap sudah selesai. Kita akan lanjut untuk masuk kepada sesi yang kedua, diskusi tentang e-commerce ya. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang dari kelas A2 ya. Silakan tetap di tempat, tetap di ruangan ini. Kita akan melanjutkan kepada tahap kedua. Assalamualaikum dari MA 1. Salam, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Sebanyak sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada orang ya. Oke, tadi ada yang di absensi kelas MA ya. Yang pasti yang Absen dulu Pak. berikan MA2 absen dulu Pak. Absen kita dulu MA2. MA2 yang saya ulangi tadi. Senal Abidin ada? Senal Abidin? Perdana Putra? Dan langsung saya tidak penyaut tadi ya. Hadir Pak. Siapa yang hadir? Perdana Putra. Oke, Perdana Putra hadir ya.
Ya. Abidin tidak hadir ya? Kemudian Reski Amalia dan Hadir, Pak. Hadir, Pak. bukan dari EMA 2. Tidak ada ya? Supaya Wanda hadir, Pak. Amanda hadir, Pak. Hadir. MA2, Pak. nah, Amanda, Alif, MA2 Amanda, Pak. Please jangan ribut dulu guys. semua Kalau mau bicara mute me. ya. Sekarang absen saya pindahkan ke ya. Oh di bawah memang dia masalah ya. Tolong siapa itu? Ya, baiknya kecuali yang mau menyahut panggilan ya. Sekarang saya absen dulu untuk MA1 ya. Gregorius. Cok. Natal ke Pak. Oh ya, yang Natal kita berikan ini ya. Reski Amalia, Hadir, Pak. Adik Setiawan. Adik Setiawan. Erni Kurniawati. Amalia Citra. Hadir, Pak. Muhammad Priyambudi. Hadir Pak. Jihan. Hadir, Pak. Satrio Suryadi. Hadir Pak. Tiara. Hadir, Pak. Hijrah. Hadir, Pak. Franciscus. Oh ya, Natal ya. Natal Pak, Natal. Marcelina. Natal ki, Pak. Natal Pak. Ini. Anita. Anita masuk. Siswa. Ada. Mungkin sambil saya absen karena Marcelina tidak hadir. Silakan bagi pematerian lain bisa mengajukan diri untuk diberikan kesempatan. Belum. Kita yang bawa materi, Pak. Mau duluan? Musmita Sari. Ada Musmita Sari. Musmita Sari, e-commerce. Pak, nanti, Pak. Dari kelas perasaan. Miati materi. Apa? Mita Judisi, Pak. Mita Judisi Pak yang membawa materi. Oh ya, baik. Mita juga. Oh, Oke, sama-sama Mita, Pak. maaf saya lupa. Oke. Desa Bagaskara. Hadir Pak. Takbir, Muhammad Takbir. Allahu Akbar. Hadir Pak. Faida. Hadir Pak. Nur Faida. Hadir, Pak. Hadir. Reski Wayul hadir, Pak. Ya, Muhammad Fatir. Muhammad Fatir. Andi Patur. Reski. Hadir Pak, hadir. Kita bisa kada hadir ke kemudian. Abdal. Hadir Pak. Putri Ayu. Ya, Putri Ayu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik. Aisyah. Hadir, Pak. Aisyah. Menurut hijrah Muhammad bahwa motivasi Putri Reski Amalia. Hadir, Pak. Hadir. Siti Amalia. Hadir, Pak. Alexander. Nur Amalia. Hadir, Pak. Masita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mita Kita juga. hadir, Pak. Carmila. Nur Hamalia hadir, Pak. Nur Amalia hadir ya? Oke, sudah. Carmila. Maimana. Ani Yulpiani.
Siti Nur Aziza. Aditya Saputra. Hadir Pak, hadir. Afriansa. Ada Pak, ada. Maria Masih ada, Pak. Apriliana. Maria Mariono. Muhammad Ahmad Fareza. Hadir Pak. Hadir Pak. Nika Naran. Hadir, Pak. Anus. Wardah. Wardah sama Hadir, Pak. Hadir. Fitria. Hadir, Pak. Fitria hadir, Pak. Warga hadir, Pak. Baik. Elmalia Oktaviani. Hadir, Pak. Elmalia Oktaviani, Pak. Hadir. Unarti. Hadir, Pak. Udah Melma. Ini. Iya, betul. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Agung Surya Putra. Hadir Pak. Jihan Aprilia. Jihan Yotalia. Muhammad Ikram. Akuntansi. Melisa Kirana. Hadir Pak, Melisa Kirana. Nur Anggreni. Nur Anggreni. Talwa Rumaisa. Hadir, Pak. Ilham Akbar. Hadir Pak. Putri Anggreni. Hadir, Pak. Mulyati. Hadir, Pak. Tegar. Tegar Ya kita juga. Makin besok lagi, Pak. Kamu boleh terdengar suara. Muhammad Rifki. Fadila Raffi. Hadir, Pak. Pandri Firmansyah. Mbak, iya. Firmansyah. Enggak ada apa itu. Hadir, Pak. Regina. Hadir, Pak. Oke. Baik. Saya kira itu ada kalian silakan kita akan segera memulai diskusi dan Izin Pak. minta kepada materi pada kesempatan ini adalah Mita Juniati. Ya, Izin Pak, maaf. Izin Pak, kita lagi berhalangan Pak. Kenapa? Siapa yang berhalangan? Sandi nih, Pak. Ya, ada. Izin Pak, untuk absen MA2 tidak ada absen lagi Pak. Ya, MA2 tadi tinggal saya pindahkan saja dari absen pertama ya. Oh, siap Pak. Bagaimana untuk pemateri MA1? Mita Juniati ada? Mita lagi berhalangan Pak. Oh ya, pemateri dari e-commerce. Kirim materinya, Pak. Berapa? E-commerce? Pengganti materi atas nama Mita Pak Fatur Rahman. Saya yang gantikan Pak. Fatur Rahman yang mau bawakan, silakan. Ya boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Agus Salim Rahman. Saya akan membuka materi tentang e-commerce. Pengertian e-commerce, elektronik, komersial atau komersial adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik meskipun telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik. E-commerce ini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? Ya, e-commerce, elektronik e-commerce atau e-commerce
adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik, internet. Apa saja contoh e-commerce? Beberapa contoh e-commerce yang sering digunakan di Indonesia yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, Ralali, JDID, Upwork, dan lain-lain. Apa tujuan e-commerce? Mendorong pertumbuhan dan menguntungkan dengan memperluas jangkauan pelanggan, mengurangi biaya layanan, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang berbeda. Memanfaatkan alat yang hebat ini secara bijak telah menjadi sangat penting bagi perusahaan bisnis. Kemunculan e-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan. Suatu halaman website menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar pada tahun 2003. Bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini? Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga pada tahun 2023 jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sebanyak 58,63 juta pengguna di sejumlah pengguna e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2029 menjadi 99,1 juta pengguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Wabarakatuh. Pak Tony yang sudah mewakili Mita Juniati ya. Baik, untuk kelas MA 2 apa siap Iya Pak, Musmita Pak, Musmita Sari bisa. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan terkait dengan e-commerce ini. Musmita. ada Mana suara mukanya? Ada. 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 Mana mukanya? Ada. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberi pada malam hari. Saya akan mengajarkan tentang topik e-commerce. Pertama-tama sebelum masuk, kita harus tahu dulu apa e-commerce. E-commerce itu merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa melalui platform digital dengan memanfaatkan internet. Nah, e-commerce itu pertama muncul pada tahun 1990 melalui sistem yang disebut Electronic Data Interchange atau EDI. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk bertukar dokumen bisnis seperti faktur dan pesanan elektronik. Kemudian pada tahun 2000-an, e-commerce itu semakin berkembang dengan kemunculan yang namanya PayPal atau alat pembayaran online dan plat seperti Alibaba yang dari Cina. Yang e-commerce itu semakin berkembang karena popularitas dari teknologi yang namanya smartphone yang menjadi pendukung tentunya e-commerce atau mobile commerce. Dan kemudian e-commerce itu masuk ke Indonesia mulai awal tahun 2000-an di beberapa milestone pada tahun 2009. Ya, lanjut, Musmita. Ya, Sari, silakan. Ya, ada gangguan barangkali ya.
Baik, adik sekalian, saya kira untuk presentasi materi ini mungkin sebentar sambil berjalan diskusi, Musmita bisa menambahkan ya. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Andi Patur dan Musmita Sari ya. Ya, Boleh saya good job guys. baik, terima kasih. Musmita mau tambahkan, silakan. Oke, kita lanjut lagi ya, maaf ya teman-teman. Ya, silakan. Aspek hukum adalah beli yang berbasis digital dan online shop. Tentunya penting banget itu aspek hukum dalam jual beli online shop. Karena untuk melindungi hak dan kewajiban penjual, pembeli dan pihak yang terkait agar menciptakan transaksi yang lebih aman dan terpercaya. Di mana dalam aspek hukum jual beli berbasis digital atau online shop itu harus berpatokan pada undang-undang informasi, di mana ada beberapa peraturan hukum yang berlaku dalam e-commerce yang tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Perlindungan Data Pribadi pelanggaran. Ada Undang-Undang Perlindungan di mana jamin beli pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, di mana mengatur mekanisme transaksi elektronik dan kewajiban penyelenggara e-commerce. Kemudian ada pun Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, di mana melindungi hak cipta, merek dagang, serta hak paten dalam produk yang dijual secara digital. Kemudian ada hak dan kewajiban dalam transaksi e-commerce. Yang pertama, hak konsumen dan hak penjual. Di mana hak konsumen itu yang pertama harus mendapatkan informasi yang jujur, yang lengkap tentang barang atau jasa yang ingin ia gunakan atau yang ingin ia konsumsi. Kemudian perlindungan atas data pribadi. Kemudian yang ketiga, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang pembeli atau konsumen tersebut inginkan, harus sesuai dengan pesanan. Kemudian adapun kewajiban dari penjual, yang pertama, kewajibannya itu harus memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ia jual. Kemudian harus menjaga keamanan data dari si pembeli atau si konsumen. Dan yang ketiga, harus memenuhi pesanan sesuai dengan deskripsi yang konsumen inginkan. Kemudian pun beberapa hukum yang sering dalam sistem jual beli yang berbasis digital ini. Yang pertama tentu ada yang namanya penipuan. Yang pertama itu seperti penipuan kayak barangnya tidak sesuai dengan deskripsi atau foto yang pembeli ingin. Kemudian adanya pelanggaran tentang data pribadi si konsumen, di mana kayak penjual itu menggunakan tanpa izin data pribadi dari konsumennya. Kemudian adapun pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta ini berlaku pada si pihak penjual, di mana pihak penjual menjual produk yang di mana produk itu atau produk itu tanpa izin. Contohnya sekarang yang ini lebih marak kayak skincare ya, skincare abal atau skincare bermerkuri kan dia melanggar tentang hak cipta, di mana dia menjual produk yang berbahaya dan tanpa adanya izin resmi. Kemudian ada juga tentang konflik transaksi, di mana adanya konflik sistem pembatalan sepihak atau pengembalian uang atau refund karena atau kayak ketidakpuasan pelanggan. Dari isu-isu tersebut pasti ada sanksi atau penyelesaiannya, di mana sanksi yang pertama itu adalah sanksi pelanggaran. Seperti yang saya katakan tadi tentang tentang undang ITE. Nah, pelaku yang melakukan hal tersebut akan dikenakan denda
rupiah hingga 12 miliar atau pidana penjara. Kemudian penyelesaian sengketa lainnya itu akan diadakan musyawarah antara penjual dan pembeli. Kemudian mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Kemudian yang ketiga, melaporkan ke pihak berwajib jika terkait tentang pelanggaran hukum atau pidana. Dan ada juga beberapa tips untuk melakukan transaksi yang aman. Yang pertama, untuk bagi konsumen, caranya cek reputasi penjual atau ulasan. Kan biasa kalau kita beli online, pasti kita harus memastikan dulu cek komentarnya, cek bintang-bintang atau ratingnya, agar kita apa ya, agar kita bisa lebih percaya sama toko ini. Oh, reputasinya bagus, dari komentar-komentarnya bagus, dari bintang yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan lain juga bagus. Dan kemudian untuk konsumen, menghindari membagikan data pribadi secara sembarangan. Dan biasanya kalau online itu ada yang untuk data-data pribadi, mohon jangan dikasih, karena tidak ada yang seperti itu. Kemudian, gunakan platform terpercaya untuk bertransaksi. Kemudian untuk penjual, pastikan penjual harus menjual produk atau jasa itu sesuai dengan deskripsi atau foto yang dipasarkan. Kemudian penjual juga harus menggunakan sistem keamanan digital yang baik untuk melindungi data pembeli. Jangan sampai ada yang kebocoran tentang data pembeli. Kemudian penjual juga harus mengikuti regulasi hukum e-commerce. Kemudian kesimpulan dari materi ini, yang pertama pentingnya kita mematuhi hukum transaksi e-commerce untuk menciptakan kepercayaan, keamanan, dan keadilan bagi semua pihak, dan dibutuhkan juga terutama kerjasama antara dua pihak, antara konsumen dan penjual. Ada juga kerja pemerintah yang harus bersinergi untuk mengatasi tantangan hukum di dunia digital. Mungkin itu saja sih tentang e-commerce. Dari kalau ada kurang dan lebih dimaafkan lagi kepada terima kasih. Baik, makasih Muspita Sari yang sudah melengkapi dari penjelasan sebelumnya ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Muspita, dan tadi sudah diantarkan juga oleh Pak Tur ya. Baik, saya kira ini melengkapi penjelasan sebelumnya. Sebelum kita memasuki tahapan diskusi, mungkin saya berikan sedikit ulasan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. E-commerce ini tentu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Ya, adanya teknologi itu membuat perubahan yang besar terhadap e-commerce. Jadi kalau teknologi itu kita sebutkan sebagai revolusi, maka dalam dunia perdagangan juga terjadi revolusi. Ya, tadinya orang berbelanja secara manual, ketemu antara penjual dengan pembeli, tapi dengan adanya teknologi sekarang orang bisa melakukan transaksi tanpa pernah bertemu antara penjual dengan pembeli. Ya, itu kita kemudian kenal sebagai sebuah e-commerce yang didefinisikan tadi sebagai sebuah perdagangan yang dijalankan dengan berbasis elektronik. Tetapi saya lebih lebih cenderung menyebutnya sebagai digital commerce. Ya, karena sekarang ini sudah berbasis digital, bukan hanya pada aspek perdagangan, commerce, ya, tetapi juga sekarang sudah masuk dalam dunia digital pay. Ya, pembayaran pun sudah memasuki tahapan baru. Ya, jadi perdagangan itu harus didukung oleh adanya sistem pembayaran yang juga bentuknya digital. Ya, sekarang ini dalam pembayaran kan kita kenal OVO, kita kenal Dana, kita kenal ePay, ya macam-macam, banyak sekali fitur-fitur sekarang yang terkait dengan pembayaran. Nah, yang saya mau diskusikan ini, saya mau minta pandangan, saya mau minta komentar ya dari adik sekalian. Kira-kira menurut pendapat Anda atau menurut komentar Anda,
apakah e-commerce ini ya atau bagaimana kira-kira pengaruh e-commerce ini terhadap perlindungan konsumen, Apakah e-commerce itu menurut Anda itu memiliki dampak semakin terabaikannya perlindungan konsumen atau justru membuat perlindungan konsumen semakin bagus? Ya, silakan sampaikan pendapat Anda dan berikan argumentasi. Ya, sudah paham ya pertanyaan diskusinya? Menurut Ya, pendapat Pak. Anda atau berikan komentar Anda, apakah dengan berkembangnya e-commerce saat ini itu membuat perlindungan konsumen semakin bagus atau justru membuat perlindungan konsumen menjadi terabaikan? Ya, silakan sampaikan pendapat Anda. Silakan sebut nama atau resen dan langsung berkomentar. Sebut kelasnya juga ya, Saya Pak Rizky Amalia, MA1. Ya, Rizky Amalia, MA1. Silakan. Menurut saya, e-commerce ini telah meningkatkan perlindungan konsumen dalam banyak hal, tapi memang masih ada risikonya. Ya, silakan. Harus lebih teliti dan hati-hati saat berbelanja online. Selain itu, regulasi dan pengawasan dari pemerintah Ya, tidak kedengaran, Kiki? Saya ulang, Pak. Ya, silakan. Jadi menurutku e-commerce ini sudah meningkatkan perlindungannya dalam banyak hal, tetapi memang masih ada beberapa resiko. Dan itu kembali lagi ke konsumen masing-masing untuk tetap lebih cerdas dan hati-hati saat berbelanja online. Ya. Ya, jadi menurut Reski bahwa saat ini e-commerce itu telah menjamin terpenuhinya hak-hak daripada perlindungan konsumen ya. Adapun resiko yang terjadi itu berpulang kepada konsumennya sendiri. Untuk itu disarankan agar berhati-hati. Kurang lebih begitu ya, Reski ya? Ya, Pak. Oke, baik. Ada yang mau punya pendapat yang lain? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Nama dan tangan langsung bicara. Nama Suwanto, kelas AK2, Pak. Oke, silakan Suwanto. Menurut saya tidak memberikan perlindungan baik pada konsumen, Pak. Sangat tidak memberikan. Bisa sampaikan argumentasinya, alasannya? Karena di dalam e-commerce itu rata-rata semua hampir semua, Pak. Kebanyakan informasi bohong yang diberikan kepada konsumen. Oh, begitu ya? Ya. Sementara konsumen itu kan punya hak di dalam panca hak itu, salah satunya adalah informasi untuk berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur ya. Ya, betul, Pak. Tapi dia hampir semua informasi yang didapatkan dari e-commerce semua hampir bohong, tidak benar. Iya. Setidaknya ini menurut pandangan Suwanto ya. Oke, jadi yang lain boleh punya pendapat yang berbeda. Saya Pak. Oke, Pak. Silakan. Saya berikan kesempatan untuk menanggapi. Siapa? Saya menanggapi tadi, Pak. Andi Fatur, silakan. Terima kasih kesempatan Pak Agus. Menurut saya, e-commerce itu adalah perkembangan dunia yang dimana dari tadi kakak menjelaskan bahwasanya kita tidak tatap muka lagi untuk berbelanja secara virtual. Itu kenapa lebih teliti harus berbelanja. Lihat dulu komen-komennya, berapa bintang yang dikasih. Kalau menurut saya tergantung dari pembeli, karena saya juga menjalankan usaha digital. Kalau saya, sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, ini pandangan hidup faktor hidup. Jadi punya pendapat bahwa e-commerce itu adalah sebuah fenomena yang terjadi terhadap perkembangan peradaban dunia ya. Itu globalisasi ya. Sehingga yang harus berhati-hati ya konsumennya.
bagaimana dia bisa melakukan penelitian yang baik sebelum melakukan transaksi atau melakukan perdagangan secara elektronik atau e-commerce ini. Oke, baik, itu pendapatnya Pak Tur. Silakan, ada yang mau punya pendapat yang lain? Ilmalia. Pak, Saya Pak mau menambahkan. Ada tanggapan dulu yang lain? Saya Pak Ilmalia. Elmalia, silakan. Oh. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi menurut saya e-commerce itu memberi dampak negatif bagi konsumen dan juga tidak melindungi hak-hak konsumen. Karena menurut saya ada beberapa faktor. Yang pertama tentu penipuan, karena kita kan sebagai konsumen hanya berpatokan pada gambar produk tersebut. Kemudian otomatis penjual dia mau menuliskan deskripsi yang terhadap produknya sekalipun itu buruk. Yang kedua adalah tentu kualitas produknya tidak terjamin, karena kembali lagi kita tidak memegang produk tersebut, tetapi kita hanya berpatokan pada gambar yang sudah dipercantik atau diperedit oleh penjual tersebut. Kemudian kita sebagai konsumen tentu akan menanggung yang namanya biaya pengiriman jika ada. Yang ketiga, kemudian adalah kurangnya interaksi sosial antara penjual dan pembeli, Pak, karena tidak bertemu langsung. Ya. Jadi bisa saya Maria tanggapi, Pak. melihatnya dari Saya mau menambahkan, Pak. potensi resiko oleh yang dimiliki oleh konsumen ya. Ken, sebentar saya berikan kesempatan. Silakan Muhammad Abdi. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi dari MA2. Di sini saya akan menambahkan ya dari e-commerce, contohnya seperti Shopee, Tokopedia. Jadi untuk barang yang tidak sesuai, kita itu diberikan waktu untuk mengembalikan barang itu apabila barang itu palsu atau tidak sesuai. Nah, untuk mengecek barang, ada yang namanya sistem COD. Jadi dalam e-commerce atau Shopee atau Tokopedia itu ada namanya COD. COD cek dulu. Jadi untuk kita membeli barang, kalau kita memilih opsi COD pilih dulu, COD cek dulu, maka kita bisa pastikan barangnya sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, kita bisa mengembalikannya kepada kurir yang mengantarnya. Nah, untuk penipuan dalam transaksi sendiri, dalam hal pelaku usaha atau penjual, ternyata melakukan penipuan, misalnya menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual online, maka ia dapat juga dipidana berdasarkan pasal 378 KUHP, pasal 28 ayat 1 UU ITE. Nah, untuk pelaku usaha yang melakukan penipuan melalui internet dapat dihukum dengan maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Nah, jadi untuk teman-teman, pilihan dalam e-commerce tersendiri itu sudah banyak opsi ya, dari mulai tokonya, pengirimannya. Jadi ada opsi COD cek dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ragu atau bagaimana, mungkin lebih untuk tidak melakukan transaksi. Itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi menurut Pak, saya mau menambahkan, Pak. Menurut Muhammad Abdi relatif sudah aman ya bagi perlindungan konsumen. Aplikasi ada beberapa toko, jadi itu kembali ke konsumennya lagi, mau berbelanja di mana dengan melihat ulasan-ulasannya. Terus ada jejak transaksi yang jelas. Jadi kalau semisal barangnya tidak sesuai atau dia merasa dirugikan, kan ada jejak transaksinya. Itu jelas. Itu sih menurutku, Pak. Ya. Baik, makasih Reski. Silakan, ada yang mau menanggapi lagi? Saya menanggapi, Pak. Siapa? Suwanto AK2, Pak. Ya, silakan Suwanto. Lanjut. Menurut saya, Pak, semua ini kan e-commerce kan termasuk mode pembelanjaan yang sudah canggih, Pak Di. Ya. Dan tidak semua masyarakat di Indonesia sudah paham dalam informasi masalah kayak teknologi misalnya tidak paham teknologi, Pak. Jadi menurut saya tidak, e-commerce belum mampu memberikan edukasi ke masyarakat secara luas tentang apa hak mereka yang bisa dapatkan di e-commerce itu apabila misalnya dirugikan. Masih banyak belum paham masalah begitu, Pak. Ya, baik. Kira-kira ini pertanyaan diskusi lagi. Menurut Anda kira-kira e-commerce itu lebih banyak menguntungkan posisi penjual atau lebih banyak menguntungkan posisi pembeli? Saya masih penjual, Pak. Penjual. Pembeli, Pak, pembeli. Pembeli, Pak, pembeli. Pembeli.
Memberi Bisa Pak. saya tanggapi nih, Pak. Bisa saya Saya mau tanggapi nih, tambahkan Pak. juga Pak. Nggak mau Siapa yang mau menanggapi. menanggapi? Sama-sama Saya, Pak, menguntungkan Muhammad Abdi, Pak, antara pembeli atau dari Yamadua. penjual. Ya, silakan Muhammad Nah, Abdi. Yang lain silakan angkat tangan ya. kalau dari segi perlindungan sih, Pak, dalam aplikasi e-commerce itu sendiri, itu dia sudah ada pilihannya, Pak, untuk proteksi barang atau gimana. Nah, untuk edukasinya, nah ini kebanyakan pasti teman-teman sudah nonton TikTok nih. Kebanyakan kurir ya misalkan nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah tua, jadi misalkan ada barang HP lah contohnya, harganya tuh 300. Nah, biasanya itu kurir nanya dulu nih, lembu barangnya benar HP nih. Nah, makanya si kurir itu memvideokan Pak, memvideo barang tersebut. Nah, sama dengan banyak kok iklan-iklan dari Shopee yang kayak Shopee COD cek dulu gitu Pak. Sudah banyak Pak edukasinya untuk orang-orang awam atau gimana. Contohnya saya sendiri Pak, minggu lalu saya beli barang ya. Baru saya pakai berapa jam itu sudah ini Pak rusak. Makanya saya minta refund itu alhamdulillah sudah dikembalikan Pak. Jadi untuk perlindungannya saya harap sudah bisa lah kalau untuk sekarang Pak. Oke, Terima kasih baik. Pak. Baik, itu pendapatnya. Pendapat Abdi ya. Silakan Ambotang, ada komentar? Ada tanggapan? Kalau Oke, saya Pak. Pak kan tadi untuk menentukan kualitas barang itu bisa kita juga lihat dari penjualnya. Di situ kalau di Shopee ada namanya Shopee Mall atau Star. Di situ bisa kita lihat bagaimana dia historisnya dalam penjualannya. Kalau Shopee Mall itu sudah standar mall barangnya. Jadi kita bisa milih barang-barang tersebut. Kalau memang yang mau bagus itu di Sipo Mall. Karena saya sebagai konsumen lebih terbantu, tidak perlu ke tempatnya langsung, cukup melihat di HP dan kualitasnya terjamin karena sudah Shopee Mall. Atau ada juga di bawahnya namanya Star. Kecuali kalau tidak ada Shopee Mall-nya atau Star-nya, biasa memang barangnya tidak bagus. Tapi kalau sudah Shopee Mall itu pasti dijamin bagus. Itu aja sih Pak. Baik, itu pada platform Shopee ya? Iya Pak. Ya, pada platform yang lain apakah punya fitur yang sama? Artinya membedakan bahwa produk itu adalah produk yang ada di mall atau bagaimana pengalaman ada sekalian? Kalau saya kan cuma pakai Shopee sama Tokopedia. Kalau Tokopedia itu memang barangnya rata-rata yang dari brandnya langsung, kayak dari mallnya langsung. Jarang barang yang tidak punya brand kalau di Tokopedia ya, setahu saya. Oke. Kalau yang saya pakai itu Tokopedia sama Baik. Ada yang mau menanggapi lagi atau punya pengalaman? Pak. Silakan sebut nama langsung saya bicara. Saya Pak, saya Ilmalia dari M1. Menurut saya, mohon maaf bisa didengar? Ya, boleh. Lanjut. Baik Pak, jadi yang mana pihak yang lebih diuntungkan, apakah pembeli atau penjual dari e-commerce ini? Menurut saya yang lebih diuntungkan adalah penjual. Kenapa? Karena yang pertama adalah akses pasarnya itu lebih luas Pak. Ya. Misalnya kan e-commerce kita tidak perlu yang namanya toko, kita tidak perlu yang namanya stok barang, karena kalau misalnya e-commerce kita bisa menjual barang saja secara live mungkin yang sedang viral. Jadi tidak perlu yang namanya sewa toko atau beban operasional lain, Pak. Kemudian juga pengurangan risiko stok, karena memang untuk penjualnya itu tidak perlu stok barang banyak-banyak, tergantung peminat saja menurut saya. Ya, betul. Jadi kan e-commerce ini juga bermacam-macam ya. Ada yang berbasis marketplace, ada yang berbasis website mungkin, ada juga yang berbasis media sosial ya, dengan cara melakukan penjualan langsung melalui penawaran-penawaran ya. Ada juga yang memasang display-display, tinggal konsumen memilih ya, itu macam-macam. Ya, bisa saya tanggapi Pak. Ya, saya mau menanggapi. Bisa saya tambahkan Pak, ini bisa. Menanggapi Pak, menambahkan dari Alman. Ya, halo. Silakan Abdi. Setelah itu yang lain, silakan Resen. Oke, saya tanggapi ya Pak. Ini tentang marketplace. Mungkin kebanyakan teman-teman anggapannya marketplace Pak yang paling bahaya ini. Ya. Ya, mungkin contohnya di Facebook ya Pak, marketplace-nya ada. Ya.
Saya cerita sedikit nih Pak untuk masalahnya. Contohnya teman saya jual HP 6 juta nih Pak. Dia posting di marketplace. Ya. Nah, terus tiba-tiba ada postingan yang sama Pak dari foto HP teman saya nih. Harganya 2 kali lipat lebih murah. Contoh 3 juta lah. Dengan spek yang sama ya. Iya Pak, fotonya juga sama nih. Ya. Terus ada pembeli Pak, pembeli yang minat sama harga HP murah Pak. Contoh iPhone lah, 3 Ya. juta. Siapa yang nggak mau Pak? Gitu. Barangnya Ini kisah nyata ini Pak, kisah nyata serius. Nah, 3 juta terus ada yang beli, yang posting 3 juta ini ngechat juga teman saya Pak. Gitu. Jadi transaksi segitiga aja, segitiga namanya Pak. Transaksi segitiga namanya. Ya. Ya. Terus pas sampai di lokasi teman saya yang pembeli ini, dia itu marah-marah Pak. Marah-marah, bilang kok HP-nya nggak bisa diambil gitu. Sudah transaksi. Jadi dia itu pas transaksi sudah di lokasi teman saya Pak, di tempat kerjanya. Ya. Jadi ceritanya si penipu ini bikin cerita lah, bilang sepupu saya yang ambil gitu nanti begitu. Jadi yang penipu ini ngechat teman saya yang penjual, terus ngechat pembeli juga, bilang sepupu saya menjual itu. Kalau untuk harga jamin kita tanya karena murah sekali nih, gitu Pak. Nah, itu yang di marketplace Pak. Jadi pas sampai di lokasi, dia tiba-tiba marah Pak karena sudah TF 3 juta. Tiba-tiba teman saya kaget, bilang, di mana di TF? Ya, padahal 6 juta. Gitu dia. Iya, padahal dia 6 juta yang dia post Pak. Jadi tiba-tiba langsung diblokir sama itu yang posting 3 juta Pak HP. Kemungkinan yang paling berisiko itu marketplace Pak. Marketplace yang paling berisiko. Karena kita terhubung langsung sama penjual. Ya, dari beberapa pola itu memang marketplace yang paling berisiko. Iya Pak. Paling marak yang terjadi itu transaksi segitiga sih Pak. Ya, kan memang sebenarnya kan sudah ada undang-undang ITE ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Undang-undang tentang transaksi informasi dan transaksi elektronik ya. Itu sebenarnya disiapkan sebagai regulasi kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen ya. Tetapi ya kalau ada pelaku-pelaku bisnis yang melakukan itu kan itu terancam dengan berbagai macam sanksi sebenarnya ya. Tadi kalau tidak salah ada pemateri di Patur menjelaskan ya bahwa ada sanksinya, misalnya di penjara sekian tahun, kemudian didenda sekian miliar misalnya ya, karena adanya perlakuan-perlakuan seperti itu ya. Ya pasti bahwa ada resiko ya di dalam e-commerce ini ya. Iya Pak. Ya. Jadi besar. Tidak sepenuhnya aman. Oke, adik sekalian, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Mungkin kita kurang lebih tinggal 5 menit lagi akan melangsungkan ini. Nah, oleh karena itu tadi sudah cukup banyak pendapat yang berkembang ya, baik dari kelas MA1 maupun MA2, yang pada dasarnya masih pro kontra. Ada yang memandang dari sisi positifnya, ada yang memandang dari sisi negatifnya. Saya kira itu semakin memperkaya wawasan kita, memperbanyak pengetahuan kita tentang e-commerce ini ya. Jadi sengaja memang kita mengangkat dari positifnya itu apa, negatifnya itu apa. Baik, barangkali sebelum kita akhiri, tidak ada salahnya kalau sekiranya masih memungkinkan, saya minta Musmitasari tadi bisa mengulangi kembali tips-tipsnya. Ya, tadi ada tips yang mungkin berguna buat adik-adik sekalian bagaimana menghindari terjadinya resiko terhadap transaksi yang terjadi atau perdagangan yang terjadi di dalam secara elektronik ini. Ya, silakan Muslimita tadi mungkin bisa menyampaikan kembali, ada tadi tips-tips untuk aman di dalam transaksi perdagangan elektronik. Silakan. Baik teman. Ya, dalam transaksi digital ada beberapa tips yang harus
kita lakukan ya. 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 Yang pertama, untuk tips bagi pembeli, tips supaya kalian nggak atau hal-hal yang tidak diinginkan, itu pertama kalian dulu reputasi dari toko tersebut. Kalian harus cek dulu tokonya tersebut dari bintang ataupun komentar-komentar tersebut, bahkan komentar produk yang mereka pasarkan atau jual. Kalau saya sendiri sih, saya paling pertama lihat itu di bintang 1 atau bintang 2. Saya cari apa sih kekurangan dari produk. Nah, terus saya lihat yang bintang-bintang, lihat komenan-komenan, cari dulu negatifnya. Kali ada beberapa hal, jadi apa produk ini positifnya produk ini supaya menjadi bahan pertimbangan bagi kita si pihak pembeli. Kita juga tidak boleh membagikan data pribadi kita. Biasanya ada yang minta foto KTP. Kalau sebagai CP ada chat-chat tentang untuk membagikan data pribadi, usahakan jangan dibagikan sih, karena ada pihak yang tidak jawab akan membagikan data secara sembarangan. Kalian juga bisa gunakan platform yang terpercaya. Contohnya kalau yang saya pakai itu, dan yang saya sendiri sebagai pihak penjual, boleh gunakan aplikasi yang terpercaya seperti platform dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Kemudian kalau penjual, tipsnya jual harus pastikan yang kalian paparkan atau sesuai dengan deskripsi yang kalian posting, dan usahakan fotonya juga itu foto real, jangan foto yang edit atau bahkan foto yang milik orang lain, karena kalian bisa dapat dapat pelanggaran tentang hak cipta, ngambil orang lain tanpa seizin. Kemudian untuk si pihak penjual juga harus usahakan menggunakan sistem keamanan yang lebih baik, melindungi data pembeli. Jangan sampai data pembeli kalian itu bocor. Kemudian harus mengikuti namanya regulasi hukum e-commerce. Pastinya sebagai pihak penjual, sebelum bisa menjual, pasti ada beberapa tahap-tahap yang harus diikuti supaya bisa buka toko atau platform online. Mungkin itu saja sih Pak, tips dari saya. Kalau ada tambahan, teman-teman yang lain ingin menambahkan, saya persilahkan. Oke, baik. Makasih, Musmitasari. Saya ingin menambahkan, Pak. Silakan kalau ada yang mau menambahkan untuk bermanfaat. Silakan. Atas nama saya Nur Amalia Dasari dari MA1. Saya ingin menambahkan dari apa tadi yang perempuan? Siapa ya? Nur Amalia? Dasari. Mungkin terkesan menipu itu tuh Pak, kayak sumpama tuh customer mau menginginkan suatu barang yang berkualitas bagus, tapi harganya kayak maksudnya customer kan biasa mau harganya kayak sekitaran murah kila, tapi bagus barangnya kan di mana-mana itu. Kalau sumpama mau barang yang bagus, otomatis kan harganya juga harus mahal. Itu terkesan menipu biasa customer. Kalau sumpama menurutnya customer itu ditipu, kalau sumpama dia murah harganya, tapi yang namanya customer itu barang yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Nur Amalia Indasari atas tambahan tipsnya supaya terhindar dari adanya resiko negatif. Tambahan Pak. Saya Pak, tambahan Pak. Saya Pak. Tips ya. Tips. Ini tips ini Pak. Tips. Kita berbagi. Silakan. Oke, tips Swanto dulu. Swanto dari angka 2. Oke. Di sini kan ini tips untuk teman-teman semua buat mama-mama tak.
Ya. Kalau kita para kita misalnya banyak. sudah paham semua Mila. Banyak Sulit kan untuk kalau anak muda tipu. banyak. Ya. Tapi itu kebanyakan yang tertipu itu orang yang tidak, bagi orang-orang yang tidak melek teknologi. Ya awam lah Jadi, ceritanya. dampingi Mamata, ajarkan yang tips yang disampaikan sama teman kita tadi, Musfita, ajarkan kepada orang tua atau teman-teman kita yang tidak tahu masalah begitu. Itu saja, Pak. Baik. Oke, Iya, betul. Oke, saya tambahkan ya, Pak. Meningkatkan kewaspadaan ya. Silakan Abdi. Iya. Silakan penutup. Oke, saya tambahkan sebagai penutup ya. Jadi jangan tergiur dengan barang-barang murah apabila harganya terlampau jauh ya. Kalau untuk e-commerce sendiri dari Shopee insya Allah aman. Kalau dari marketplace saya tidak bisa jamin. Kecuali kalau dari marketplace itu sistemnya COD atau cek langsung. Nah itu bisa dikatakan aman. Nah informasi ini bisa tolong bagikan atau bagaimana. Jadi kalau di e-commerce itu di marketplace sendiri, jadi COD-nya itu di rumah penjualnya kalau boleh. Nah, supaya kalau ada apa-apa atau barang palsu itu bisa langsung dikembalikan. Nah, jadi tambahan sedikit, misalkan lihat iklan di TikTok ya, rata-rata di TikTok, jangan pernah lakukan transaksi TF duluan, gitu. Dan di e-commerce sendiri juga kayak Shopee, jangan lakukan transaksi di luar aplikasi. Nah, karena itu di luar tanggung jawab dari e-commerce sendiri tuh kalau lakukan transaksi di luar aplikasi. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Ya, baik, makasih. Adik sekalian, terima kasih banyak kepada yang sudah membawakan materi tadi ya, Andi Fatur dari kelas MA 1 dan Musmita Sari dari 2, dan juga kepada yang berpartisipasi di dalam proses ini. Tentu kami hargai penyampaian pendapat saudara, dan kepada yang lain saya ingatkan untuk di kesempatan berikut bisa menyampaikan pendapatnya. Dan untuk SMA 1, karena malam hari ini mungkin sudah pertemuan terakhir ya untuk perkuliahan kita di semester ini ya, kita menunggu pengumuman apakah minggu depan itu langsung final atau nanti menunggu bersamaan dengan yang gelombang kedua ya, karena gelombang kedua itu akan final pada tanggal 13 sampai tanggal 19. Kita tunggu saja pengumumannya, dan untuk itu mungkin karena malam terakhir saya akan diskusi, memandu diskusi ya. Saya tentu berterima kasih banyak atas segala partisipasi dan kerjasamanya selama ini di kelas secara offline, dan juga saya menyampaikan permohonan maaf kalau selama menyampaikan mengampu mata kuliah ini kekurangan, kesalahan di dalam proses. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa bertemu di depan. Dan untuk malam hari ini alhamdulillah materi tentang e-commerce juga sudah diikuti ya. Saya kira demikian kita pada malam hari ini. Insyaallah ya, nanti saya bagikan kembali untuk menjadi bahan pelajaran. Ya, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Masih ada Bapak? Perdana Putra. Sorry, guys. Nah, Perdana Putra aja kamu tanya. Dong banyak bacot. Ditunggu di MA 1. MA 1 menunggu.